Kita akan diskusikan lengkap dan detail bagaimana supaya bisa lolos PNS. Video ini mungkin agak lebih panjang, tapi saya yakin akan bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai dari pertanyaan, apakah bisa soal TIU, soal TWK, soal TKP itu menjadi tes untuk menentukan apakah PNS itu yang lulus akan PNS yang baik, yang ideal? Saya ulangi pertanyaannya. Apakah TIU, TWK, dan TKP yang diujikan nanti akan menjamin PNS yang lulus itu adalah PNS yang ideal, yang baik, yang diinginkan untuk Indonesia Emas 2045? Jawaban pertanyaannya adalah iya. Kenapa iya? Kita akan lebih dalam membahasnya. Tapi kita mulai, yang paling penting, yang utama dimiliki untuk bisa lolos seleksi CPNS, untuk bisa menjadi CPNS adalah sikap PNS. Itu yang utama. Apa itu sikap PNS? Sikap PNS adalah karakter pribadi yang mesti dimiliki, dan itu diujikan. Yang mau saya sampaikan begini, soal TIU nanti, soal TKP nanti, soal tes wawasan kebangsaan nanti akan menguji karakter kita, akan menguji bagaimana sikap pribadi kita. Jadi jangan salah, itu bukan soal hitung-hitungan biasa, tapi itu adalah soal psikologi dan nalar. Artinya, soal yang diujikan nanti akan mampu mengetahui karakter kita, akan mampu mengetahui pribadi kita, apakah kita itu memiliki sikap integritas, apakah kita memiliki sikap nasionalisme, apakah kita memiliki sikap cinta Indonesia, apakah kita memiliki sikap-sikap ideal yang diinginkan oleh ketentuan-ketentuan menjadi PNS untuk kemajuan Indonesia. Poinnya begitu. Jadi, pentingnya adalah kita latih. Sikap itu bisa dilatih. Sikap itu bisa dilatih. Yang pentingnya adalah kita melatih sikap kita. Kita melatih pribadi kita. Kita menumbuhkan nasionalisme kita. Kita menumbuhkan akuntabilitas kita. Kita katakan, mulai kini, kita latih dan kita katakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Kita memiliki pendirian yang kuat. Integritas kita tinggi. Dan sikap-sikap PNS semuanya wajib kita miliki. Alhasil, nantinya, mau bagaimanapun soal itu menjebak, katakan contohnya ya, soal TKP, tes karakteristik, di soal nomor 9, pertanyaannya ternyata sama dengan soal nomor 39. Jawabannya dibolak-balik. Saya ulangi. Misalnya, konteks atau topik soal nomor 9 yang diujikan nanti adalah sama dengan soal yang diujikan nanti di nomor 39. Cuman dibolak-balik ABC-nya. Jika kita menghafal, tidak sungguh memiliki sikap-sikap PNS, yaitu integritas, nasionalisme, akuntabilitas, dan semua sikap PNS, maka kita akan terkecoh. Soal itu akan mengecoh kita. Di nomor 9 kita jawab pilihannya betul untuk pilihan integritas, dan kemungkinan pilihan jawaban nomor 39 tadi yang sama topiknya, kita tidak menjawab betul karena kita hanya hafalan. Kita tidak sungguh memiliki nilai-nilai integritas. Itu yang pertama.
Kenapa itu menjadi catatan penting? Karena itu yang diinginkan untuk Indonesia ke depannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu menjadi penting. Sikap PNS. Yang kedua, yang paling penting juga, yang mesti dilatih, dimiliki adalah manajemen waktu dan kedisiplinan. Kenapa ini penting? Jelas, manajemen waktu dan kedisiplinan. Saya tanya teman-teman saya yang sudah mengikuti tes, apa kendala ketika tes? Apa kendala tidak lulus tes? Jawabannya adalah kebanyakan tidak cukup waktu. Kebanyakan tergesa-gesa karena waktu. Seandainya, kata teman saya tadi, waktunya lebih banyak, kemungkinan nilai saya akan lebih tinggi. Ya, kita tidak sampai 1 menit untuk satu soal, tapi ya, itu yang dituntut. Kedisiplinan dan manajemen waktu. Selanjutnya, kenapa ini penting sudah? Yang selanjutnya adalah bagaimana melatihnya. Jelas, melatih kedisiplinan dan manajemen waktu dimulai dari kita sendiri. Bangun pagi, olahraga, pola hidup sehat, lingkungan sehat, dan lain-lainnya. Mungkin kita semua sudah tahu tentang itu, tapi intinya soal itu akan mampu mengetahui tingkat kedisiplinan kita. Soal yang akan diujikan nanti akan mengetahui tingkat manajemen waktu kita berdasarkan limit dari soal yang diujikan. Itu penting. Karena mengapa? Poinnya, ketika waktu kita ada limitnya, kita akan mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat. Kalau kita panjang waktunya mengerjakan soal, ya tingkat saingannya kemungkinan akan lebih rendah. Jadi poinnya adalah latih manajemen waktu. Bagaimana melatihnya? Itu tadi. Tingkatkan kapasitas dan kualitas hidup kita. Selanjutnya yang paling penting juga adalah mental dan motivasi. Ya, ini sangat menentukan nantinya. Mental motivasi. Yang mau saya sampaikan mental motivasi mungkin seperti ini. Ini bukan soal jenis hewan kalau dianalogikan ke hewan. Ini bukan jenis hewan lagi. Mau dia gajah lebih besar atau jerapah yang lebih tinggi, tapi tidak, yang menguasai hutan adalah singa. Singa yang menguasai hutan. Yang mau saya sampaikan adalah mental menentukan pemenang. Bangun mental. Katakan kepada semua saingan kita nanti, kepada dunia, kita tidak takut apapun itu. Kita miliki mental yang kuat. Kita miliki motivasi yang tinggi. Motivasi melampaui batas. Bagaimana memiliki motivasi melampaui batas itu? Yang bisa saya berikan adalah, mungkin kita punya cara masing-masing, tapi yang bisa saya berikan adalah mereka. Itu poin yang saya miliki. Apa itu mereka? Saya lihat sekeliling saya, itu yang membangun saya. Lingkungan saya, orang tua saya, semua hal yang di sekeliling saya, itu yang selalu memotivasi dan membangun saya untuk lebih maju. Temukan itu. Temukan pematik api mental dan motivasi itu. Saya mesti lolos PNS kali ini. Saya akan mengalahkan apapun itu. Saya memiliki motivasi yang tinggi, saya ingin lulus. Ya, itu penting. Mental sangat menentukan nantinya. Selanjutnya, yang keempat adalah amalan PNS.
Amalan. Saya akan bagi 3 amalan yang saya lakukan sehingga saya bisa lolos PNS. Yang pertama adalah sholat malam. Ya, saya sholat tahajud atau sholat malam, sholat di tengah malam, itu menunjukkan kesungguh-sungguhan kita. Itu menunjukkan motivasi kita yang tinggi. Itu menunjukkan usaha kita lebih tinggi. Saya pastikan itu sangat baik manfaatnya untuk kita semua. Selanjutnya, saya juga ingin berbagi tentang sedekah. Saya waktu itu sempatkan sedekah. Saya waktu itu sangat-sangat kecil sedekah. Nominalnya sangat kecil. Sesuai kemampuan saya, tapi saya sempatkan. Karena yakinlah, ketika kita sedekah nantinya, kita mendapatkan hal yang tak terduga dari jalan manapun. Yakin. Saya sudah mengalami langsung, saya sedekah dengan kemampuan saya, berapapun waktu itu. Dan Yang Maha Kuasa memberikan jalan dari jalan yang tak terduga. Yang ketiga, pamit dengan orang tua kita untuk menghadapi tes nantinya. Pamit dengan suami atau istri kita, dengan anak kita, dengan orang yang kita anggap menentukan di hidup kita. Ya, kita mohon doa. Apapun yang akan terjadi, kita mohon doa yang terbaik. Itu akan membantu kita menjadi penyemangat dan motivasi untuk kita. Itu 3 amalan yang bisa saya contohkan, yang saya lakukan sehingga saya lulus CPNS 1 kali tes tahun 2019. Selanjutnya, hasilnya, finalnya adalah saingan kita. Endingnya, ini bukan TIU, intelektual, PKP, karakter, dan wawasan kebangsaan lagi yang diuji. Ini bukan soal itu lagi. Ini soal saingan kita. Saingan kita itu dahsyat-dahsyat. Saingan kita itu memiliki motivasi dan mimpi yang tinggi-tinggi. Saingan kita itu bukan main hebatnya. Ini yang menjadi penentu utama nantinya. Dari lebih 100 orang yang akan tes, bahkan ribuan, diambil 1. Kemudian mengikuti tahap selanjutnya, tahap bidang. Dari 30-an atau 3% akan diambil 3 ataupun 1. Ini yang sangat menentukan nantinya, teman-teman. Jadi bagaimana? Yang mesti kita lakukan adalah memastikan sikap kita, sikap PNS kita melampaui saingan kita. Selanjutnya, manajemen waktu dan kedisiplinan kita melampaui saingan kita. Selanjutnya, mental dan motivasi kita melampaui saingan kita. Selanjutnya adalah amalan yang kita lakukan. Itu lebih ikhlas, lebih bersalah dibanding saingan kita. Ya, itu yang akan menentukan nantinya. Itu poin yang saya bagikan. Pada inti saingan tadi adalah pendalaman materi, teman-teman. Itu mungkin di final ini, di kesempatan terakhir ini, yang mau saya bagikan adalah pendalaman materi TIU, TWK, dan TKP. Pastikan lebih banyak baca buku, pastikan lebih banyak belajar, pastikan lebih banyak membahas soal dibanding saingan kita. Saya dulu beli buku, saya pastikan saya memahami semua yang ada di buku itu. Saya pastikan saya menguasai dengan secepat mungkin apapun yang ada di buku itu. Yang diujikan setiap tahunnya itu aja, teman-teman. Tapi tentu saja konteks implementasi setiap tahunnya akan beda.
Ya, itu poin yang ingin saya bagikan. Kalian pahami video ini, dan saya yakin akan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin demikian. Yang ingin info-info lebih lanjutnya, silakan di follow dan bagikan info ini. Sampai ketemu dan lampaui batas.